semua saat ini. Beradalah di seluruh gedung ini, tetapi terutama beradalah di dalam seluruh hidup kami, di dalam hati kami. Kuasailah kami sepenuhnya ya Roh Kudus. Engkau yang pada hari ini akan dipermuliakan. Roh Kudus, nyatakan dirimu kepada jemaat-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Roh Kudus. Roh Kudus, kami sangat membutuhkan Engkau. Kau firman-Mu telah berkata pada akhir zaman, aku akan mencurahkan rohku atas seluruh manusia. Orang tua, anak-anak, teruna, budak, semuanya akan penuh dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak akan dapat melintasi zaman ini yang makin hari makin jahat. Tuhan, pada saat ini ingatlah anak-anak-Mu yang ada di Timur Tengah, yang menunggu satu pembantaian yang sangat mengerikan di Irak. 21 orang baru saja dibantai ya Tuhan di Libya, karena mereka adalah murid-murid-Mu, anggota gereja-Mu yang anggota gereja dari gereja Koptik Mesir yang ada sejak abad yang pertama. Mereka orang-orang yang setia. Kami tidak akan dapat mengatasi dan melewati masa-masa yang berat itu tanpa Roh Kudus. Kuatkan seluruh jemaat-Mu di mana-mana, di mana ada penekanan, di mana ada martir-martir ya Tuhan. Dan tolong kepada kami untuk siap siaga. Tanpa Roh-Mu tidak akan mungkin. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Roh Kudus, ini adalah waktu-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh pimpinan kepada Engkau. Kiranya Tuhan sendiri yang beracara dengan kami. Di dalam namanya Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kekasih dalam Yesus, kita sudah sering mendengar tentang Roh Kudus. Bahkan ketika kita mengikuti kateksasi untuk baptisan, berada di komsel, di mana-mana setiap kali kita sebut nama Roh Kudus. Tapi seberapa banyak dan seberapa dalam kita ini mengenal Roh Kudus? Kita menyanyi tentang Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tapi apakah saudara betul merasakan Dia hadir? Ada yang dari awal sudah merasakan hadirnya Roh Kudus, sudah berbicara dengan Roh Kudus. Tolong ya feedback. Dari awal merasakan sesuatu, tetapi yang lain ada yang keluar masuk ya begitu saja. Roh Kudus hanya satu sebutan, tapi bukan satu kuasa yang dia alami. Dan betapa kita rindukan di tempat ini agar saudara dan saya semuanya akan mengalami Roh Kudus. Supaya kita mengalami dalam praktek siapa itu Roh Kudus. Yang saudara sangat butuhkan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa datang pada Yesus Kristus, mengaku dosa, bertobat. Karena yang menggerakkan hati untuk bertobat adalah Roh Kudus. Pada saat ini Allah Tritunggal bekerja di dunia melalui Roh Kudus. Slide. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya dan dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, maka Lukas 3 ayat 22 mencatat bahwa langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus dalam bentuk burung merpati. Sedangkan dari langit terdengar suara, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, awal dari pelayanan Tuhan Yesus, kita ingin amati apa yang membuat dia extraordinary, ekstra lain daripada yang lain. Apa yang menjadikan Tuhan Yesus itu mencolok, berbeda dalam pelayanan. Saudara-saudara, pada waktu dia dibaptis di Sungai Yordan, maka Yohanes melihat langit itu terbuka. Langit terbuka. Karena kalau kita membaca di dalam Lukas 3 tadi dikatakan Yesus berdoa. Saat Yesus berdoa, langit terbuka. Dan itu akan kita alami, saudara. Saat engkau berdoa, sedang engkau mendekati takhta Allah, maka langit akan terbuka. Maka ada burung merpati yang turun dan hinggap atas Yesus. Dikatakan itu adalah Roh Kudus yang saat itu dan seterusnya berada bersama dengan Yesus. Saat kita berada di dalam roh dan kebenaran dan kita berdoa, langit akan terbuka dan Roh Kudus akan turun kepada kita. Dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku, atau engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saat kita datang pada Yesus, mungkin saudara amati ada beberapa orang baru tutup mata, sudah meleleh air mata. Karena dia mendengar suara, anakku, aku mengasihi engkau. Dia senantiasa berada di dalam cinta dengan Yesus. Saling mencintai. Anakku, aku menyertai engkau. Dan kalau kita baca selanjutnya saudara-saudara, di dalam Lukas 3 ayat 22, kemudian Lukas 4 ayat 1 dan 14, dikatakan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Mulai saat itu Yesus penuh dengan Roh Kudus dan dalam kuasa Roh Kudus melakukan pelayanannya. Luar biasa. Siapa kita ini pengen melayani asal-asalan saja, tidak ada kuasa dalam pelayanan, tidak ada dampak apa-apa. Yesus sendiri penuh dengan Roh Kudus. Dan saya sangat tertarik dengan ayat yang terdapat di dalam Lukas 3 ayat 22 dan selanjutnya di Lukas 4 ayat 1. Saya ingin bacakan sebentar untuk saudara-saudara. Lukas 4 ayatnya yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai. Saudara dan saya tidak akan kuat menghadapi dunia ini dan segala percobaan, gangguan yang ada, serangan dari iblis. Karena itu sebelum menghadapi semuanya itu kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Yesus dan Roh Kudus satu. Yesus oknum yang kedua dari Tritunggal, Roh Kudus oknum yang ketiga, person yang ketiga, menyatu. Dalam ayat 14 dikatakan dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Yesus di dalam kuasa Roh. Kita jalan dalam kuasa apa, saudara? Saya tahu dan mengakui bahwa saya sering berjalan di dalam kuasa daging, bukan kuasa Roh Kudus. Dan kemudian di dalam Lukas 4 ayat 18-19 tercatat, Roh Tuhan ada padaku,
Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Kita perlu sadari bahwa kita begitu lemah, begitu miskin dalam pelayanan kita. Enggak ada artinya apa-apa. Untuk mengabarkan kabar baik, Evangelion, yaitu Injil, kabar baik, maka diperlukan kuasa. Yesus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Mungkin ada yang berkata kalau ngajar sekolah minggu kan paling enak ya, paling gampang. Aku ngajar sekolah minggu aja. Kalau ngajarnya salah anak-anak nggak ngerti, nggak tahu. Very silly. Begitu degilkah hati kita meremehkan perkara-perkara itu. Justru kepada anak-anak sekolah minggu yang tadi keluar, kuasa Allah harus dinyatakan di dalam cerita, di dalam khotbah, di dalam pelajaran. Sehingga dari kecil anak-anak itu sudah merasakan Roh Kudus. Apalagi orang dewasa. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan, untuk mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Membuka mata orang yang buta. Melepaskan orang dari tahanan. Keluarkan orang dari penjara. Orang-orang saat ini terbelenggu, berada di dalam ketidakadilan, dan dunia itu sudah morat-marit. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, maka ada hal yang sangat penting, yaitu dia berkata dia akan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita semua. Jangan khawatir saudara, dan saya ingin katakan pada jiwaku, hai jiwaku, jangan kamu takut. Ketika Yesus naik ke sorga, dia turunkan apa yang dia janjikan. Yang perlu untuk saudara, perlu untuk saya. Seorang ibu tidak akan meninggalkan rumahnya dan anak-anak di rumah tanpa ada persediaan makanan, ada cukup pakaian, ada cukup apa yang dibutuhkan buat anak itu. Walaupun dia pergi hanya sebentar. Yesus menjanjikan rohnya kepada murid-muridnya. Roh Kudus disebut adalah Parakletos, pendamping. Karena itu tidak usah kita cari lagi. Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Aku dalam kesulitan seperti ini, di mana Engkau Tuhan? Seperti kesel sama Tuhan. Dia adalah penghibur. Kenapa kita tidak rasa terhibur? Karena kita mendengar penghiburan yang lain. Kalau kita mau buka telinga kita untuk mendengar dia, maka hadiratnya saja sudah merupakan satu penghiburan. Dia memberi kekuatan, perlindungan. Dan Roh Kudus itu di dalam Roma 8 ayat 26-27 berdoa untuk kita. Saudara dilingkupi oleh kasihan Allah luar biasa. Dia mendampingi kita, dia menghibur kita, dan dia berdoa untuk kita saat kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Roh Kudus berdoa untuk kita. Biarlah hari-hari ini merupakan hari terobosan yang besar untuk gereja kita, di mana Roh Kudus boleh kita rayakan setiap hari. Roh Kudus bisa memasuki hati-hati yang paling keras dan menjadikan saudara semua orang-orang yang militan buat Tuhan. Kalau ada orang-orang lain begitu militan dan berani berjihad untuk apa yang dia percayai, maka kiranya Tuhan membuat kita seperti itu. Pernah di dalam doa Selasa saya ceritakan tentang tentara rahasia di Cina yang memasuki setiap ruangan atau setiap rumah yang ada kumpulan orang-orang. Dia mencari di situ orang-orang Kristen. Dan setiap kali dia tanyakan, siapa di antaramu Kristen?
Mungkin dari 5 orang yang angkat tangan jadi 4, jadi 3, jadi 2, jadi 1. Karena yang mengaku diri Kristen itu akan dieksekusi dan yang lainnya boleh bebas. Sampai ke rumah yang keempat atau yang kelima saya lupa. Maka tentara itu masuk tiba-tiba di satu ruangan lagi. Siapa yang tidak percaya Yesus, yang bukan Kristen, silahkan keluar. Dan satu demi satu orang keluar dari ruangan. Tinggal satu keluarga, suami istri dan anak-anak. Meskipun anak-anak ketakutan, mereka tetap tinggal. Engkau Kristen? Ya. Dan kemudian tutup pintu. Ini artinya mereka akan dieksekusi. Tutup pintu. Sekarang angkat tangan. Mereka angkat tangan. Dan 2 tentara atau polisi rahasia itu juga angkat tangan. Sekarang angkat tangan, pujilah Tuhan. Mereka semua heran. Puji Tuhan. Ya, kita semua memuliakan Tuhan. Aku juga jadi Kristen. Dan tentara itu menceritakan, di dalam rumah sebelumnya ada orang yang percaya seperti itu, yang tidak takut mati. Dan mereka berkata, kalau orang-orang ini berani mati untuk kepercayaannya, maka itu berarti mereka orang dengan integritas sangat tinggi, orang yang bisa dipercayai, orang yang akan solider, orang yang akan tetap patuh dan solid. Mereka menghargai. Dan di rumah sebelumnya, maka 2 tentara ini bertobat, menjadi anak Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang ini yang bisa dipercaya. Negara butuh orang-orang yang bisa dipercaya dan sangat jujur seperti ini. Lihat saudara, kesetiaan orang, kekuatan yang dia terima bisa mempertobatkan bahkan musuh-musuh yang akan mengeksekusi mereka. Dia memberi kekuatan, perlindungan, dan berdoa untuk kita. Saat kita sudah di pinggir daripada neraka, pintu neraka, Roh Kudus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Dia ingin merebut kita. Tetapi kita punya free will, saudara. Kehendak yang bebas. Karena itu dia perlu sekali untuk hidup kita. Firman Tuhan memberikan beberapa nasihat mengenai Roh Kudus itu. Efesus 5 ayat 18 mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jangan kamu mabuk anggur, tapi hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Berapa banyak orang sekarang mabuk anggur. Anggur yang memabukkan dalam dunia ini, yang paling disukai. Tetapi orang juga tahu kalau sudah mabuk itu seperti apa perilakunya. Sehingga pada hari Pantekosta ketika anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan di Yerusalem penuh dengan Roh Kudus, maka yang terjadi adalah orang-orang di luar jadi sinis, mabuk anggur. Kita orang-orang Pantekosta sering dikatakan lagi mabok dia. Apa yang dia bicara? Pakai teriak-teriak, pakai nangis-nangis. Saudara-saudara, orang-orang itu tidak tahu. Saat kita menangis hancur, ada satu sukacita yang besar. Saat orang sedang memaki-maki kita atau mereka mentertawai kita, kok aneh, ngomong-ngomong dalam bahasa yang tidak dimengerti. Enggak usah di depan umum dong. Kalau Roh Kudus sudah pimpin seperti itu, maka kata-kata yang biasa tidak cukup. Ketika saya pertama terima Roh Kudus, saat mau mengatakan, oh Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau, rasanya bahasa ini penuh dengan dosa. Dan dia berikan satu bahasa yang lain untuk kata-kata yang sama. Saat aku ingin mengatakan, Tuhan, Engkaulah gembalaku, kata-kata lain di dalam bahasa lain yang keluar.
Roh Kudus menolong kepada kita supaya kita berbahasa bahasanya Tuhan Yesus yang paling berkenan. Tidak berarti dia tidak mengerti bahasa Indonesia, dia mengerti. Tetapi kita ingin meningkat saudara, karena satu kali di sana saya tidak tahu bahasa apa yang kita akan bicara. Karena itu dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa yang sedang memenuhi hati kita saat ini? Duit, kedudukan, ketenaran, kemakmuran. Lalu di dalam ayat yang berikut 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Ada orang-orang yang baru terima Roh Kudus, saudara alami waktu baru terima Roh Kudus. Seperti apa kita? Berapi-api. Saat saya baru menerima pertama kali Roh Kudus, saya masih kuliah. Guru besar saya tiap kali melihat, tiap kali saya keluar ruangan, almarhum Profesor Mukhtar, saya pergi ke kamar kecil untuk berdoa. Rasanya penuh dengan Roh Kudus. Dan saya harus berbicara dengan dia, saya harus utarakan, saya harus berbicara di dalam bahasanya roh. Dan teman-teman saya pasti tidak mengerti. Dan orang berkata si Oli itu tiap kali beser menggali, pergi ke WC melulu. Cari tempat untuk doa saudara. Waktu naik sepeda, saya naik sepeda dari Wahid Hasyim sampai ke Salemba di UI. Di dekat pengkolan ada orang yang menjajakan buah, tukang buah, tukang sayur. Saya menangis di jalan karena mereka akan terhilang tanpa Yesus Kristus. Kita membuka sekolah minggu, meskipun kita tinggal di Asam Lama, Wahid Hasyim, buka sekolah minggu dan naik sepeda untuk melayani sekolah minggu yang ada di Kebayoran Lama, saudara-saudara. Di Sukabumi Ilir, hati kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan sukacita. Tetapi ada yang berkata, jangan ekstrim gitu dong, nggak perlu ekstrim-ekstriman gitu. Tuhan juga tahu. Tuhan yang bikin kita ekstrim saudara. Dan itu tidak usah takut ekstrim untuk Tuhan, amin. Dikatakan fanatik untuk Tuhan nggak apa-apa. Jangan fanatik untuk dosa. Jangan padamkan roh. Kalau sedang begitu dan orangnya sedang over, kita doakan dengan pelan-pelan. Kita rangkul orang itu dan kita berdoa bersama. Berdoa bersama di dalam roh. Memberikan ketenangan. Tapi jangan padamkan roh itu. Lain kali jangan ribut-ribut. Seperti itu. Dulu di gereja lama saya, tiap kali ada orang mau terima Roh Kudus, ada majelis yang datang mendekati dan berkata, Ibu tenang, tenang. Pada satu ketika ada satu KKR, seorang wanita mulai berbicara di dalam bahasa Jepang. Dia tidak mengerti bahasa Jepang itu. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aku sedih karena engkau selalu menghambat rohku di tempat ini. Dan tiba-tiba ada seorang anak laki-laki, dia jatuh, dia teriak, dia jatuh. Rebah dalam roh. Dan kita sedang pikir, ini apa ya? Sampai akhir ibadah orang-orang sudah pulang, dia masih rebah. Tetapi saya menunggui orang ini sampai dia bangun. Kami tanya, kenapa kamu? Waktu mendengar kata aku sedih, dia melihat Tuhan Yesus memakai mahkota duri dengan darah yang mengalir dan air mata yang berlinang. Lalu dia jatuh lagi, tidak tahan melihat penglihatan itu. Kami tunggu lagi saudara sampai malam, larut malam. Banyak orang ingin supaya gereja itu teratur yang baiklah. Untuk mereka tidak pada hari Pentakosta ada di Yerusalem. Seperti kacau balau. 120 orang, penuh Roh Kudus, bicara ramai sekali. Dikatakan lagi mabok itu. Saya suka kita mabok secara itu.
mabuk di dalam roh, mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Kemudian ayat berikut adalah jangan mendukakan roh. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Mendukakan dan menyakitkan hati Roh Kudus. Roh Kudus bisa didukakan, bisa saudara. Kita bisa sakiti hati Roh Kudus, bisa, dia adalah person. Seperti saudara kalau mau, di sini enggak ada. Kalau mau menyakiti hati saya, mendukakan hati saya itu boleh, karena saya punya perasaan. Roh Kudus punya perasaan. Saya tidak tahu sepanjang hari kalau kita meneliti hati Roh Kudus, berapa persen ada sukacita dan berapa persen dia didukakan oleh kekerasan kita dan disakiti. Yang berikut adalah jangan menyakitkan hati Roh Kudus. Selanjutnya jangan melawan atau mengeraskan hati, berdusta atau menentang Roh Kudus. Saudaraku, Ananias dan Safira berdusta terhadap Rasul Petrus. Rasul Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dan Rasul Petrus berkata, kamu tuh bukan berdusta terhadap manusia, tetapi terhadap Roh Kudus. Dan Ananias itu jatuh mati karena dia bohong sama hamba Tuhan di tempat itu. Gak lama kemudian istrinya namanya Safira datang. Petrus menanyain, betulkah tanahmu itu dijual dengan harga sekian? Karena sebetulnya harganya 2 kali lipat, tetapi mereka menilep separuh daripada uang yang merupakan harga dari tanah yang mereka jual, dan uangnya dibawa ke kaki rasul-rasul supaya kelihatan mereka itu orang yang sangat murah hati, orang yang beramal. Apakah tanahmu dijual dengan harga sekian? Iya, ada kolaborasi yang tidak baik antara suami istri. Rasul Petrus berkata, lihat orang-orang yang tadi ngusung suamimu sebentar akan mengusung kamu juga. Saat itu Safira jatuh mati. Dan orang-orang jadi gempar. Berdusta, melawan, mengeraskan hati, menentang Roh Kudus. Yang selanjutnya, jangan menghujat berdosa terhadap Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan segala dosa dapat diampuni kecuali dosa terhadap Roh Kudus. Dosa terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni. Sampai akhir zaman tidak bisa diampuni. Seorang guru sekolah minggu pernah berdosa terhadap Roh Kudus. Dia mula-mula menghujat, mula-mula dia mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, berdusta, menentang Roh Kudus. Akhirnya dia berdosa terhadap Roh Kudus. Tidak bisa rasa takut lagi. Dia berkata, aku mau minta ampun sekarang, aku mau bertobat. Enggak bisa. Dia sakit keras dan dia tahu bahwa dia akan mati oleh penyakitnya itu. Dia berkata, coba tunjukkan kepadaku peti mati di mana aku nanti akan ditaruh. Ditunjukkan peti mati, enggak rasa takut lagi, enggak bisa rasa menyesal. Tunjukkan kepadaku baju kematianku nanti sudah dijahitkan, ditunjukkan, enggak rasa apa-apa. Kalau orang sudah bersalah kepada Roh Kudus, berdosa terhadap Roh Kudus, dikatakan tidak ada ampun lagi, tidak bisa merasa menyesal. Saudara-saudara, ini dikatakan Tuhan ketika dia mengeluarkan iblis, setan dari seorang yang kerasukan. Lalu orang-orang berkata, dia mengeluarkan setan itu dengan kepala setan. Terus menyamakan Roh Kudus seperti setan. Hati-hati saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, orang-orang Pantekosta itu bukan Roh Kudus itu setan. Hati-hati mereka.
Kita pernah merasakan kekecewaan ketika mendengar hamba Tuhan itu mengatakan itu. Orang yang berkata di dalam bahasa roh itu dikatakan kesetanan. Dia tidak tahu saudara. Kita doakan supaya orang-orang jangan kebablasan. Di antara saudara yang sudah pernah terima Roh Kudus, rasakan damai sejahtera enggak? Halo? Coba angkat tangan. Yang merasa sukacita ketika Roh Kudus masuk dalam hati. Sampai gak bisa direm. Saya teringat beberapa dari Anda waktu terima Roh Kudus. Sampai lari-lari. Saya lagi penuh sukacita. Bukan emosi saudara. Bukan emosi yang begini. Tapi penuh dengan Roh Kudus. Karena itu orang-orang di Yerusalem berkata itu lagi mabuk anggur. Selanjutnya saudara-saudara, Roh Kudus itu kalau hadir dalam hidup kita akan menghasilkan buah roh. Buah roh yang menjadi buah Anda dan buah saya. Kita belum sempurna. Mungkin buah itu masih kecut, masih sepet. Terus Roh Kudus aliri aku terus. Supaya buah yang aku hasilkan itu menjadi buah yang paling bagus. Kehadiran Roh Kudus dalam Galati 5 ayat 22-23 adalah yang pertama kasih. Yang pertama selalu kasih. Karena Allah itu kasih adanya. Kalau mau tahu wujud kasih itu apa? Seperti apa? Seperti yang dimiliki Allah. Karena anaknya yang satu-satunya. Dia relakan mati di atas kayu salib. Menanggung dosa siapa? Menanggung dosa manusia yang selalu melawan Allah. Kita pikir ini seperti apa? Tidak bisa kita mengerti. Itu kasih Allah. Dia melihat setiap hari ada orang yang menjurus ke neraka, ke pool yang besar. Lembah yang penuh dengan api dan belerang dan orang menjerit-jerit di sana tidak bisa keluar. Tetapi toh setiap hari ada satu rombongan yang masuk ke sana. Hati Allah hancur. Karena itu dia berikan rohnya yang berbicara kepada orang. Kalau orang tiba-tiba berkata, saya mau ikut Yesus. Mungkin Anda masih ingat berapa tahun yang lalu. Ketika ada seorang bapak yang tua, bapak dari seorang pemilik restoran yang kita kenal, sering kita makan di situ. Sudah 90 tahun saudara. Dia ikut aliran Konghucu. Dan buat orang-orang yang tua itu percaya Yesus susah sekali. Ganti agama susah saudara. Yang muda aja susah, belum lagi yang tua. Tapi satu hari dia berkata kepada suster yang merawat dia, "Suster, aku mau jadi Kristen. Aku mau cinta Yesus." Lalu mereka menyanyi lagu, "Saya mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya." Dan dia minta dibaptis. Pendeta Mesa almarhum membaptis dia di dalam tempat buat mandi di kamar mandi. Dia dibenamkan di situ dan disiram dengan air dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dia begitu sukacita. Dia sukacita. Hati Allah bersukacita. Malaikat di surga bersukacita karena mereka lihat kengerian neraka. Pada saat setiap orang jalan ke situ dan kemudian berbalik, maka seluruh surga dikatakan bertempik sorak, bersorak-sorak. Bukan sekedar cuma kiasan, tetapi biarlah kita turut dengan malaikat di surga. Mengucap syukur kalau ada orang berdosa lepas dari hukuman neraka. Setelah kasih ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Kalau orang dihadiri oleh Roh Kudus, sukar untuk cerai, sukar untuk murtad,
akan tetap setia. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Kita belum sempurna. Saudara tahu dari sifat-sifat saya belum sempurna. Tetapi Rasul Paulus berkata, aku lari kepada tujuan. Aku ingin merubah. Aku ingin menjadi seperti Yesus. Saya pun ingin katakan seperti itu. Aku ingin seperti Yesus. Segala sifat saya yang buruk, yang sampai sekarang ditoleransi oleh jemaat, saya tidak toleransi terhadap diri saya sendiri. Dan saya keras terhadap diri saya sendiri. Pergumulan kita, kata Rasul Paulus, belum seperti pergumulan yang berat melawan daging dan mengeluarkan darah. Seperti itu saudaraku. Tuhan mau tolong kita semua. Setiap hari karakter kita dibentuk. Setiap hari karakter kita dibentuk. Lembutkanlah hatiku ya Yesus. Ada kan lagunya? Dapatkah saudara menyanyikan itu? Saya ingin menyanyikan itu di dalam hati, karena saya sudah susah untuk menyanyi dengan suara. Lembutkan hatiku ya Yesus, lembutkan aku saat ini. Dan kalau kita menjadi lembut, maka itu adalah karya Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus yang akan menolong kepada kita, karena itu jangan lalaikan Roh Kudus. Saya mencari Roh Kudus 12 tahun lamanya saudara. Sejak saya umur 12 tahun saya ingin penuh Roh Kudus. Setiap hari doa saya datang di gereja saya yang lama juga seperti hari ini Selasa. Seperti gereja kita tiap Selasa ada doa. Saya puasa untuk terima Roh Kudus. Setiap kali berulang tahun saya berkata, Tuhan penuhkan aku dengan Roh-Mu. Kasih saya hadiah Roh Kudus. Teman saya terima Roh Kudus. Sampai akhirnya saya hampir lulus kedokteran. Murid-murid saya dari sekolah minggu di Wahid Hasyim sudah terima Roh Kudus dan saya belum. Saya merintih di hadapan Tuhan. Mohon Roh Kudus tolong kepada saya. Dan pada saat yang ditentukan oleh Tuhan, di situ saya terima Roh Kudus. Sukacita sampai 1 bulan dikatakan si Oli itu mabuk. Si Oli mabuk Roh Kudus. Puji Tuhan dikatakan mabuk Roh Kudus. Daripada mabuk karena alkohol. Saudaraku, dan setelah itu firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 mengenai Roh Kudus yang memberikan karunia kepada gerejanya untuk bekerja dan melayani. Kalau tadi ada 9 macam buah roh, maka sekarang di hadapan saudara ada 9 macam karunia roh. Yang pertama adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Ada hikmat memutuskan satu masalah di dalam gereja, di luar roh hikmat. Karena itu kita mau doakan saudara. Perlu kita doakan. Supaya KPK itu dipenuhi dengan orang-orang yang penuh Roh Kudus. Amin. Bersaksi dong sama mereka. Kabarkan Injil sama mereka. Saudara-saudara di sini yang berada di dalam ranah hukum, penuh Roh Kudus. Sehingga dalam pembelaan ada Roh Kudus yang turut campur. Kita bisa berkata-kata dengan hikmat. Tadi malam di Metro TV ada satu dialog yang buat saya agak serem. Saya tutup karena saya tidak tahan mendengar debat seperti itu. Kalau mereka berkata-kata dengan hikmat dari Roh Kudus, maka beres negara ini. Ada yang mempunyai karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pinter menafsirkan firman. Pinter dalam dunia bisnis, penuh dengan pengetahuan yang baik. Ada yang mempunyai karunia iman. Mungkin saudara pernah dengar mengenai pendeta Osborne.
Pendeta Osborne kira-kira tahun 53 ada di Indonesia. Ketika itu mengadakan KKR di lapangan Banteng. Seluruh Jakarta hujan, tetapi lapangan Banteng yang dekat dengan katedral itu kering kelontang, saudara, kering. Dia berkata, aku tidak punya karunia kesembuhan, tapi aku mempunyai karunia beriman. Oh, ini yang dikatakan oleh Tuhan, sampai bisa memindahkan gunung. Jangan coba-coba, saudara, pakai bulldozer juga enggak bisa. Tetapi iman yang memindahkan gunung itu tidak berarti gunung gede, gunung Tangkuban Perahu itu dipindahkan, bukan itu. Tetapi segala gunung-gunung yang ada di depan saudara, masalah-masalah yang paling berat pun itu akan bisa berpindah karena iman. Ada yang diberikan karunia kesembuhan. Kita sudah belajar dari POP, pelayanan orang percaya, bagaimana berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tetapi saya berdoa supaya di antara saudara ada yang mendapatkan karunia kesembuhan. Kalau kita sudah bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya dapat karunia itu saya tidak akan sombong, dan itu tidak untuk dapat duit. Habis menyembuhkan saya dapat duit, bukan itu, tetapi betul-betul segala kemuliaan buat Tuhan. Saya cerita dari pengalaman sedikit. Teman saya seorang dokter di Sumatera Utara. Dia adalah seorang anggota HKBP dan bapaknya adalah seorang Sintua. Satu hari dia dipanggil oleh pasien yang mempunyai penyakit burger. Bukan hamburger, burger ya. Rasa sakitnya itu luar biasa karena ujung-ujung daripada pembuluh darah ini tersumbat semuanya. Orang itu beberapa jam sekali harus disuntik betidin atau morfin. Dan pasien ini menjerit-jerit, akhirnya dokter ini namanya Bapak, saya dengan hormat ingin menyebut namanya, Bapak Dr. Yosua Simanjuntak. Dia datang dan dia mau suntik morfin itu. Tiba-tiba ada suara yang berkata, jangan suntik. Dia tidak jadi suntik. Dia kemas semua. Tetapi apa jadi saat itu pasien itu tertidur. Dan dia amati. Dia berada di dalam rumah itu, amati pasien itu. Tiba-tiba kakinya yang bengkak-bengkak semua kempes. Dia berkata pada saya, Dokter Oli, saya tidak tahu airnya kemana karena tempat tidurnya tidak basah. Airnya kemana saya tidak tahu. Orang itu tertidur. Keluarganya begitu sukacita tetapi juga rasa takut. Sehingga dokter ini mau dikasih uang. Dia berkata, jangan, saya takut, bukan saya yang menyembuhkan. Lalu mereka berkata, ini buat taksi aja dokter. Enggak. Dia tidak berani terima itu. Dia berkata, masukkan envelope dan hari Minggu berikan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. 2 kali dia mengalami hal itu, orang yang habis disuntik sampai di rumah kolaps. Dibawa kembali, rasanya sudah mau mati dan tiba-tiba orang ini berkata, bersuara, lepaskan aku mau pergi. Dr. Yosua tahu yang dihadapi adalah kuasa kegelapan. Dia berkata, pergi dan jangan kembali lagi. Orang itu sembuh. Saya tidak bisa lakukan itu. Saya tidak mempunyai karunia kesembuhan. Tapi saya rindu di antara kita, karunia-karunia ini nanti akan muncul. Kita perlu berdoa bersama-sama. Ada yang mempunyai karunia mujizat. Karunia mujizat. Kembali kepada Pak Osborne. Ketika dia menginap di salah satu rumah di Jakarta, maka pagi-pagi orang-orang yang anti itu datang, gedor pintu dan pendeta Osborne yang membuka. Mereka mau mengattack, ini menurut cerita. Dan saat itu ketika orang itu mau mengangkat tangannya untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba orang itu jadi lumpuh, piansui.
jadi lumpuh. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai seperti itu. Kapan itu akan terjadi? Kalau hati kita semua di jemaat ini terbuka untuk Roh Kudus. Amin, saudara. Lalu karunia yang selanjutnya adalah karunia bernubuat. Jangan dipadamkan roh, berarti juga jangan menghambat orang yang sedang bernubuat. Ada orang-orang yang mendapat karunia bernubuat dari mimbar. Ada yang di dalam doa. Ada yang ketika kita bersama-sama di dalam komsel. Kenapa kira-kira 20 tahun yang lalu di sini bisa terjadi itu? Remaja penuh dengan Roh Kudus. Ada karunia nubuatan. Sampai banyak pembina-pembina juga cepat-cepat duduk dekat yang menerima karunia nubuatan itu. Seperti dia adalah dukun, ingin dengar suaranya apa. Karena ada salah pengertian terhadap kata-kata nubuatan ini. Kalau Tuhan berbicara kepada kita dengan keras pada satu hari, dan kita tahu bahwa itu mengenai diri kita, itu adalah suara nubuatan. Tetapi juga kita alami satu ketika Ibu Senduk dengan kuasa Roh Kudus mulai bernubuat tentang keadaan kita waktu itu di Asam Lama. Angin ribut akan bertiup, jangan takut, aku menyertai kamu, aku adalah tiang awan pada perjalananmu, tiang awan dan tiang api pada perjalananmu. Itu hari Kamis. Hari Sabtu pagi tempat di mana kita beribadah itu disegel, dimeterai, ditutup oleh penguasa militer Jakarta Raya. Tahun 58, saudara, belum lahir ya, ditutup. Jadi waktu sore hari pemuda-pemudi datang untuk berdoa, no way. Tetapi Tuhan sudah berkata, aku tiang awan dan tiang api pada perjalananmu. Jangan takut. Apa jadi jam 9 malam orang-orang yang telah mensegel ruangan itu membuka kembali. Dan puji Tuhan malam-malam begitu saya keluarkan kursi-kursi dari gudang untuk menyusun kursi-kursi di garasi di mana kita mengadakan ibadah. Yang jadi pengerja di sini rajin-rajin kerja, saya juga pernah jadi pengerja. Menata kursi dan kemudian merapikan kembali, mengepel lantai karena Yesus mau datang di dalam ruangan. Saudara-saudaraku, jangan anggap enteng kata-kata nubuatan. Ada yang mempunyai karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh. Ada yang mengatakan ini dari Tuhan loh, ini dari Tuhan. Tetapi kita perlu orang-orang yang dapat karunia yang bisa tahu, bukan, ini bukan dari Tuhan. Ini tiruan atau ada roh daging. Saudara-saudara, di samping Roh Kudus ada roh daging, orang kedagingan betul. Dikuasai oleh daging, ada yang dikuasai oleh roh setan. Tidak semua roh daging itu roh setan, tapi diri manusia sendiri yang begitu kuat dan mempunyai keinginan, dia yang ingin menjebol segala batas-batas. Ada orang yang mengetahui ini bukan dari Tuhan. Dan kalau bukan dari Tuhan, kalau ini roh kedagingan, maka mungkin kita dari belakang tumpang tangan dan berkata, tenang, tenang jiwa. Roh Kudus tolong kepada orang ini. Orang ini kepingin terima Roh Kudus. Tidak dapat karena itu dia seperti ngamuk. Dia meniru-niru Roh Kudus. Kadang-kadang seperti itu. Ada karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh. Kita tidak bisa melawan karunia bahasa roh itu. Tidak semuanya dalam bahasa yang tidak dimengerti. Dulu ada salah satu murid saya terima Roh Kudus dan dia mulai berbahasa roh di dalam bahasa Indonesia. Anak ini tidak bisa berbahasa Indonesia bagus. Tiba-tiba dia berdoa di dalam bahasa Indonesia yang perfect, dalam penyembahan yang tinggi sekali di dalam bahasa Indonesia. Tidak masalah. Salah satu daripada pembina remaja kita yang sekarang ada di Bandung berada di sini berbahasa di dalam bahasa roh. Dia berbicara bahasa Jerman sangat bagus. Saya sampai berhenti berdoa dan berada dekat pada dia untuk mendengarkan
bagusnya bahasa itu, grammarnya bagus, pronunciation bagus. Di tempat ini waktu ada KKR, salah satu hamba Tuhan dari kompleks ini mendengar salah satu pengerjanya yang tidak lulus SMP berbicara di dalam bahasa Inggris yang bagus sekali, dan sebetulnya mau bicara kepada dia, dan dia yang kena tempelak. Saudara-saudara, kalau itu ada di dalam jemaat kita, maka luar biasa, dampaknya akan besar. Dan orang-orang yang terima ini sudah mengeluarkan buah-buah roh. Akan ada perbedaan yang besar. Amin, saudara. Ada yang mempunyai karunia mentafsirkan bahasa roh. Ini mungkin saya terlalu banyak bicara. Mungkin sampai malam bisa bicara tentang menafsirkan ini. Tetapi satu pengalaman saya adalah ketika saya berbahasa roh, ada yang mentafsirkan dalam bahasa Indonesia. Dan pada saat itu 2 orang berbicara, teman saya dan saya berbicara di dalam bahasa roh, saling menjawab. Dan orang ini dapat menerjemahkan. Saat itu dia berkata, Tante Oli berkata, kemana aku harus pergi? Karena waktu itu Roh Kudus berkata, engkau akan kuutus. Dan saya berkata, kemana aku harus pergi? Tetapi saya sendiri tidak mengerti. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak habis-habisnya, dan saya juga tidak habis-habisnya. Dan tidak jemu-jemunya berkata, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Hari ini temanya adalah penundukan diri terhadap Roh Kudus. Dan itu terjadi kalau Roh Kudus dilibatkan dalam kehidupan kita. Tahu enggak saudara, kalau Roh Kudus itu suka dilibatkan di dalam masalah saudara, masalah saya. Kadang-kadang saudara mau melibatkan diri, tetapi di dalam percecokan orang, bukan urusanmu, pergi. Kita juga kadang-kadang terhadap Roh Kudus begitu. Ini enggak urusannya Roh Kudus, ini urusan saya lagi marah. Tetapi kalau Roh Kudus mau turut campur, biar dia turut campur. Dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, pernikahan kita, oh Tuhan bagaimana saya bisa pertahankan. Aku sudah tidak sanggup lagi Tuhan. Tapi libatkanlah Roh Kudus yang tidak saja bekerja dalam hati saudara yang sedang susah, tetapi juga di dalam hati orang yang menyusahkan saudara, dia mau ikut campur. Libatkan dia dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan. Dalam pelayanan paduan suara, vocal group, pelayanan sekolah minggu, komsel, biar Tuhan yang akan menolong kepada kita semua. Kalau kita menundukkan diri terhadap Roh Kudus, maka akan berdampak luas dan jauh ke depan penundukan kepada Roh Kudus. Hanya ada beberapa contoh, tetapi tidak ada waktu untuk saya terangkan pada saudara. Filipus tunduk pada Roh Kudus, sedang KKR banyak orang telah terima Roh Kudus, telah disembuhkan, telah bertobat, ada mujizat tanda heran. Tiba-tiba Tuhan berkata pada dia, pergi kamu ke jalan yang menuju Gaza itu. Dia harus tinggalkan semua. Dan lalu Roh Kudus berbicara, firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul, pergi kamu ke kereta yang sedang berjalan itu, karena orang itu sedang membaca. Dan dikatakan dia lari ke kereta itu. Dia berkata, tahukah Tuanku apa yang Anda baca? Mengertikah engkau? Orang itu sedang membaca Yesaya 53 tentang Yesus sebagai domba yang tersembelih. Lalu dia diajak naik di dalam kereta itu dan dia terangkan Injil kepada orang ini. Orang ini sida-sida dari Ethiopia. Orang itu akhirnya diselamatkan dan dia berkata, di sini ada air, ada kali, ada air. Apakah ada sesuatu halangan untuk saya dibaptis? Kalau Tuhan percaya dan sepenuh hati bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, maka engkau boleh dibaptis. Mereka turun saudara. Masuk di dalam kali itu, teringat saya kepada Naaman yang masuk di dalam kali yang kotor, sungai yang kotor. Jadi saya tidak tahu
kotor apa enggak, tapi orang ini diselamatkan, dibaptis di situ. Dan kemudian Roh Kudus angkat Filipus, dicomot begitu saja, tahu-tahu sudah di satu tempat di Asdod, namanya Asdod. Dan orang Ethiopia ini tidak melihat Filipus lagi, tapi dikatakan dengan sukacita dia meneruskan perjalanan pulang. Kalau saja kita dipakai seperti itu. Roh Kudus tidak pernah expired, saudara. Tidak pernah kadaluarsa. Dia yang ada di dalam hati saya ada juga di dalam hatimu. Amin. Dia ada di mana-mana. Penolongku diutus Bapakku, kata satu lagu. Karena itu mari kita welcome. Kita welcoming Roh Kudus. Biar Engkau ada di tengah-tengah kita. Kita tundukkan kepala. Musik.